Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dosa terbagi menjadi dua. Ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa-dosa itu sebaiknya dan seharusnya dihindari, terutama dosa besar. Dosa besar bisa menyebabkan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dosa apa saja yang sulit untuk diampuni? Dari dosa-dosa itu, yang manakah yang paling berbahaya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Dosa apa yang sulit diampuni? Ada beberapa dosa yang menghalangi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutnya dengan al-kabair. Dosa-dosa besar itu ternyata ada 3. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Mas'ud, dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa manakah yang lebih besar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu. Ibnu Mas'ud bertanya kembali, lalu apa? Beliau menjawab, kamu membunuh anakmu karena khawatir ia makan bersamamu. Ibnu Mas'ud bertanya, lalu apa? Beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa yang paling besar. Orang yang melakukannya diancam tidak akan diampuni. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah atau berbuat syirik, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48. Dalam hidup bermasyarakat, kita harus saling menghormati dan menghargai, termasuk tetangga sendiri. Kedudukan tetangga tidaklah sembarangan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, bukannya berbuat zolim. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membunuh dengan sengaja juga merupakan dosa yang harapan untuk diampuninya sedikit. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Semua dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah, kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir atau orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Hadis riwayat Ahmad. Menghilangkan nyawa orang lain bukanlah dosa yang ringan. Karena dosanya yang besar, sangat sedikit harapan untuk dosanya diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan enggan untuk memberikan ampun kepada orang tersebut. Hal ini ditegaskan dalam hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggan memberikan taubat kepada orang yang membunuh seorang mukmin. Hadis riwayat Ad-Diya Al-Maqdisi. Dosa manakah yang paling berbahaya? Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang dosa-dosa besar lain yang sulit untuk diampuni. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa apa yang paling besar? Para sahabat berkata, tentu saja ya Rasulullah. Rasulullah melanjutkan pembicaraannya, mempersekutukan Allah, kemudian durhaka kepada orang tua. Sebelumnya, Rasulullah semi duduk, lalu duduk penuh dan berkata, ketiga, janji dan kesaksian palsu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Jelas sekali bahwa hadis ini kembali memberitahu bahwa ada dosa besar lain selain mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu durhaka pada orang tua dan janji palsu atau kesaksian palsu. Kedua orang tua adalah penyebab keberadaan manusia di dunia. Tentu sudah sepantasnya seorang anak berbakti kepada keduanya. Hal ini sesuai hadis. Jangan membenci kedua orang tuamu. Barang siapa yang mengabaikan kedua orang tuanya, maka dia kafir. Hadis riwayat Muslim. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyeru atau sekedar mengajak manusia berbakti kepada orang tua, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat perintah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Dosa yang sangat berbahaya adalah janji palsu. Janji palsu merupakan ciri orang munafik.
Janji palsu di dalamnya adalah perkataan dusta. Hal itu bisa saja merugikan orang lain, baik segi materi maupun bisa kehilangan nyawa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk menjauhi janji palsu ini. Janganlah mencela saudaramu, jangan pula mempermainkannya, dan janganlah menjanjikan sesuatu kepadanya lalu kamu mengkhianatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Orang-orang yang sering berkata dusta akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian, marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 61. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai dosa-dosa besar yang sulit untuk diampuni. Bahkan Allah enggan memberikan ampunan bagi pelakunya. Dari beberapa dosa tersebut, ada memang dosa yang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah, kecuali siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik atau siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.